tadi yang sudah memberikan tanggapan terkait pertanyaan ini. Sebenarnya memang pertanyaan itu ditujukan kepada Pemda seperti itu. Tapi karena tidak ada perwakilan yang hadir, jadi saya sangat terima kasih, kami sangat terima kasih Bapak Ibu bisa menanggapi ini seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini mungkin lebih ke teknis ya. Bagaimana solusi teknologi yang ditawarkan dapat membantu desa-desa di Banyumas dalam meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan publik atau sektor ekonomi? Mungkin dari siapa ya Pak ya? Dari Nemolab mungkin bisa memberikan penggambaran mungkin solusi atau mungkin perkembangan teknologi yang sekarang mungkin bisa diakses dan diupdate oleh masyarakat desa, gitu. Seperti itu. Selain website tadi. Ya, jalan dulu. Oke. Kalau website terus tadi beberapa media sosial dan teknologi lain mungkin mudah ya. Ini karena itu tadi saya bacanya di sektor ekonominya kan ya. Saya coba bahas yang sektor ekonomi ya. Nanti yang administrasi, pelayanan publik sama lokal mungkin teman-teman yang lain termasuk saya. Nah kalau yang ekonomi seperti ini sih, ini juga uji coba saya per tahun ini juga gitu kan. Di Nemolab ini kan kita memang ya bikin aplikasi, tapi kayaknya nggak bikin susah desa ya. Saya jadi pasrah sih. Jadi mungkin itu udah lewat lah yang di kami. Nah kami malah fokusnya ini di ekonomi karena kan begitu pas pada saat pandemi itu semua kan terdampak ya, termasuk desa, termasuk UMKM. Bahkan kami di Nemo itu mulai fokus salah satunya di dunia usaha sih, di UMKM, termasuk di HIPMI ataupun di teman-teman Rotary. Kan kebetulan saya juga masuk di komunitas pengusaha tersebut. Nah jadi ada momen yang memang ternyata yang selama ini mereka sudah berjalan offline itu memang harus di online kan. Nah tinggal memang ilmunya itu yang memang belum paham, dan kadang kalau sudah paham itu belum detail, jadi hanya baru tahu. Nah salah satunya ini yang tadi saya di awal udah bahas ya tentang TikTok ya. Jadi ini kan bicara tentang teknologi yang sudah ada. Untuk aplikasi yang paling laris di Play Store itu apa sih? Play Store, App Store itu TikTok kan nomor satu kan, nomor satu itu TikTok. Nah itu ini salahnya TikTok sih, masuknya itu ke sini, masuk ke Indonesia itu dengan joget-joget, makanya orang anti sama TikTok. Jadi kayaknya kalau download TikTok itu sama dengan alay gitu. Ya nggak sih? Sama dengan alay. Nah cara masuk yang salah jadinya menentukan citra ke ini juga jadinya salah gitu. Nah dari situ kami coba ini mungkin akhirnya kami biasa lah kalau ngomong software development itu biasa. Nah ini kami per tahun 2023 ini mencoba menanggapi itu. Wah ini ada TikTok ya kan, ini teknologi yang keren banget, algoritmanya itu keren banget. Yang ini kalau misalkan dimanfaatkan oleh desa, entah itu usaha desa dan bahkan orang-orang yang ada di desa, ini bisa keren banget. Karena apa? Orang mandi lumpur aja bisa jadi duit gitu kan. Orang mau tidur aja bisa jadi duit gitu kan. Nah di sini tuh TikTok itu salah satunya, misalkan ya, saya kan pengen ngobrol yang sektor ekonomi dulu. Salah satu fokusnya itu adalah misalkan di TikTok Shop. Tadi kan udah disinggung juga. Sekarang mau belanja pun sudah ada di online kan seperti itu. Nah yang di TikTok Shop ini saya coba maksimalkan. Jadi per tahun ini juga kami membuka studio ada di Puri Hijau. Itu fokus memang ngurusin tentang dunia pertiktokan gitu. Makanya dunia konten sih lebih ini tepatnya. Jadi salah satu yang fokusnya itu TikTok. Itu kami memfasilitasi ada banyak UMKM yang ada di desa, termasuk UMKM yang ada di Purwokerto, di HIPMI dan Rotary yang tergabung di situ ya. Itu bagaimana membuat mereka itu supaya punya salah satunya itu akun seller TikTok. Nah gimana caranya kita mau nyari kan? Kan tadi si Mas Said bilang kan mau nyari apa tinggal googling, mau nyari FPCMDes itu contoh-contoh apa tinggal googling kan. Gimana kalau misalkan kita nggak pernah naruh informasi itu, orang kalau mau mencari kan nggak ada, karena memang belum ditaruh informasinya.
Nah di situ akhirnya saya mencoba, ya udah deh kita buat ini supaya di online, salah satunya itu saya taruh di TikTok. Dan itu efeknya itu luar biasa sih bagi para UMKM ini. Karena di TikTok itu kan menghasilkan uangnya itu ada banyak ya, ada banyak. Dan kita ini ya tinggal manfaatkan aja gitu maksud saya. Tinggal manfaatkan aja. Jadi naruh seller bisa jualan di TikTok. Semua administrasi toko online semua lengkap lah, pembayaran, keamanan itu semua sudah lengkap. Jadi nggak ada yang namanya tipu-tipuan lagi. Nah di situ teman-teman di desa itu bisa salah satunya manfaatkan TikTok ini. Nah ketika jualan, nah prinsip karena saya ini walaupun main ke desa tapi kan udah mulai ini berdagang dan kumpulnya sama teman-teman pengusaha. Itu saya dapat ilmunya seperti ini. Kalau misalkan kita mau istilahnya uangnya banyak kayak gitu kan, ya kita harus sedekat mungkin sama pasar, logikanya kan gitu. Kalau pasar kita ada di online, ya jangan sampai kita cuma jualan offline. Sebisa mungkin kita harus hadir ada di online, harus mudah diakses lewat smartphone. Mau nyari apapun harus semudah itu. Kalau misalkan sekedar punya website, terus websitenya misalnya nggak responsif dan susah dibaca pun, itu kan juga susah gitu. Nah seperti itu sih waktu itu prinsip kami. Jadi harus sedekat mungkin sama pasar. Nah pasar sekarang itu salah satunya itu ngumpul semua di TikTok, mau tua muda bahkan yang Gen Z pun itu semua ada di TikTok. Jualan lah di situ, jualan lah di TikTok kayak gitu kan. Nanti di situ bisa dapat gift, dapat live, langsung jualan. Langsungnya seperti lapak aja di pasar. Cuman lapaknya kita itu kan bisa jadi kayak bikin studio simple aja gitu kan. Di belakang produknya kita jualan aja di depan smartphone kita. Seperti itu sih. Itu kalau misalkan solusi ininya ya, solusi simpelnya yang ditawarkan di desa. Waktu itu saya berpikirnya gitu. Karena ini sudah saya uji coba per tahun 2023 ini. Itu banyak pengusaha-pengusaha seperti batik, pengusaha dari distributor Unilever, bahkan itu di studio kami itu kami fasilitasi. Nah tadi kan di sini juga ada ya Pak Warto ya, ada studio juga ya. Mungkin bisa membantu juga para mahasiswanya ini kan mereka ini udah auto smartphone lah, udah akrab banget itu sama HP gitu loh. Nah itu bisa mungkin salah satunya membantu seperti itu. Jadi ke desa-desa bagaimana buat supaya produk-produknya ini bisa tampil di internet. Seperti itu. Itu kalau misalkan saya bicara yang ekonomi ya. Kalau yang tentang administrasi jelas ada administrasi pelayanan publik lokal itu ya dari dulu itu kami menyuarakan salah satunya itu sistem informasi desa ya. Di Undang-Undang Desa kan pasal 86. Kalau kata Soeb kan apal pasal 86 aja nggak apa-apa ya. Sebelum direvisi. Ya kayaknya bisa jadi nggak tahu. Jadi pasal 8 itu kan salah satunya membahas tentang sistem informasi desa ya kan. Nah itu sebenarnya bisa sangat membantu desa ya dengan beragam warna yang ada di desa, dengan para pengembang IT yang juga beragam dari Aceh sampai Papua. Mereka punya kelokalannya masing-masing dalam menerjemahkan tentang sistem informasi desa gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Jadi ternyata TikTok tidak hanya goyang-goyang ya Pak. Bisa buat jualan juga. Sekarang juga Shopee Live itu kan juga rame ya seperti itu. Saya juga sering mantengin Shopee Live. Oh sering nonton. Mantengin Pak. Sepatunya gitu. Diskon gitu. Iya. Shopee Live Pak. Shopee Live. Iya. Jadi memang penting dan bisa sangat dimanfaatkan terkait perkembangan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin hanya sebatas website, mungkin ini menjadi titik terang bagi pengembangan atau transformasi teknologi juga, terutama di Desa Melung seperti itu, untuk bisa mengembangkan teknologinya. Mungkin sudah mungkin sudah menambahkan lagi media yang lain untuk lebih membuka atau mungkin mempromosikan wisata-wisata di Desa Melung dan lain-lain seperti itu. Ada yang mau menanggapi kembali pertanyaan Pak? Oke, monggo Pak Warto timbul. Ini sudah Pak Warto soalnya. Takutnya terus dikejar saja terus. Udah Pak, udah. Ya. Oh, lihat di sini ya. Terima kasih, langsung saja.
pertanyaan nomor 4, harapan gitu. Ya. Karena memang tadi curhatannya Mbak Santi cukup banyak. Kalau nggak salah sih hampir sama saja. Tadi di Banyumas ya, persoalannya masih sama. Segrup nah, ini kan memang ada beberapa aplikasi yang memang kemudian diberikan ke desa. Dan bahkan nanti ada beberapa perangkat ini nanti perangkat itu memegang aplikasi masing-masing. Nah, sementara aplikasi itu di dalamnya itu enggak connect jadi satu connect bahasanya ya. Iya, integrasi. Sehingga kan mau nyari data lah kalau kemudian timeout ya. Iya atau operatornya nggak ada ya kita kesulitan juga ya. Harapan kita sih sebenarnya untuk solusi ini ada satu aplikasi yang memang bisa dari sekian banyak itu jadi satu. Walaupun nanti operatornya masing-masing. Nah, kalau yang sekarang itu kan jadi dari yang BKKBN ada satu lagi, yang dari Dukcapil ada satu lagi, Siskudes satu lagi, macam-macam. Kalau desa kalau ada 7 atau 8 aplikasi yang sekarang harus dikerjakan bareng-bareng, tapi tidak bisa diakses oleh satu itu. Kalau hasil dari SDGs itu harapannya kan bisa nyambung juga itu nanti ketika mau ngambil kebijakan apapun nanti bisa ngambil di satu sistem aplikasi. Nah ini kan masing-masing. Jadi kita memang di desa menjadi itu tadi repotnya di situ. Belum lagi nanti misalkan kayak tadi dari puskesmas atau minta data stunting. Data stunting pun sudah minta ke kami lagi. Data gitu. Belum lagi nanti jumlah kakak sama lagi. Dan sekarang lagi ini yang lagi dari problem di desa itu kan smart ya. Smart itu sekarang dimatikan. Aplikasi kependudukan Dukcapil. Iya. Buat kayak surat keterangan gitu. Di data kita itu nggak bisa nggak bisa. Ada jumlah penduduk. Dihack apa? Rasa dihack dan delek ya. Orang saya dihack dan delek. Ketika kita diminta data penduduk ya artinya sekarang sudah nggak bisa update artinya selisih 231 yang menjadi hal biasa. Tapi harapannya kan per hari itu juga data sesuai dengan jumlah pada saat hari. Mungkin dibilang rasain loh gitu. Oh iya. Mungkin itu sih kaitan dengan solusi yang diharapkan oleh desa, sehingga nanti semua bisa terkoneksi jadi satu, semua mau ngambil data apa bisa ngambil dari perangkat masing-masing dengan lebih mudah. Tidak harus nanti buka satu lagi kita jadi sulit. Kita jadi masih. Baik, terima kasih harapannya. Jadi memang urgent sekali ini untuk aplikasi yang terintegrasi satu dengan yang lain. Ternyata memang aplikasinya banyak ya kalau untuk di tingkat desa itu, tapi pisah-pisah gitu ya. Jadi kan memang sangat memusingkan. Padahal kebutuhan data itu adalah kebutuhan primer dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan itu kan primer sekali, pasti ngambilnya dari data seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Leo dulu sedikit Kak. Bapak, enggak? Ya. Ini orang Pemda. Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan sama Kang Soket, Sekdes Kaliuri, bukan orang Pemda, bukan. Cuma sering tulamin Pemda. Nah, gini, jadi yang kalau curhatan tadi sudah sama dengan Kang Timbul, terus Mbak Santi, saya juga yang nomor 3 itu, pertanyaan nomor 3 itu dari untuk tidak ada Pemkab lah ya, saya ngomong aja. Mumpung tidak ada Pemkab. Jadi kita sebetulnya kan hanya sebagai tumpuan daripada aplikasi-aplikasinya beliau saja. Artinya di situ kita mau kepengen data aja harus gimana ya, kita yang sudah uplok nyari dan sebagainya, tapi ketika kita mau bukti ini loh datanya saya mana yang kemarin aplikasi ini ternyata tidak bisa. Saya ambil contoh saja, padahal kita sudah mengeluarkan anggaran dari dinas kesehatan itu minta ada DTKS itu difasilitasi, ada laptop dan sebagainya katanya untuk minta data untuk update untuk data DTKS gitu. Data terpadu
kesejahteraan sosial. Nah, nggak semua ngerti terdeteksi. Ya, dari Dinsos dan juga dari instansi yang lain. Kalau puskesmas tentunya dengan kesehatan stunting dan sebagainya. Kita sudah memfasilitasi Pak, dari petugas dedikasinya kita berikan laptop, kita berikan HP gitu kan. Zona desa itu? Iya dong. Terus dari petugas KPM yang menangani stunting juga kita fasilitasi. Tetapi ketika kita minta data mana sih kalori stuntingnya siapa saja, bayi address-nya siapa, muncul dari puskesmas itu langsung ini stunting kalori ternyata nomor 1 di kecamatan. Wah, kan kaget gitu kan. Ya, dapat Waduh, ini kita sudah upayakan, kita sudah bahkan kita untuk memberikan stimulan untuk dana stunting itu juga sudah lumayan, tapi ternyata apakah ini dari sisi update-nya atau dari sisi apanya kami tidak tahu. Ternyata kami tanya ke bagian yang KPM-nya itu, loh itu data sudah kita serahkan ke dinas terkait gitu. Lah terus kami dapat apa gitu kan data itu. Nah, ini yang kita yang bersama dengan yang lain seperti itu. Terus kemudian juga tadi saya dikritik sama Kang Soel. Iya, dibisik-bisiki. Ayo PPDI maju, PPDI lo, PPDI apa ini? Iya. Kami sering diikutkan dalam program untuk pembuatan rapor bu, Ibu. Jadi legislasi. Ya, itu dari baik oleh pemerintah daerahnya maupun yang dari DPRD-nya. Tetapi ketika kami sudah bahkan dari beberapa OPD juga ikut di situ gitu ya, kami juga diikutkan. Kita memasukkan usulan-usulan yang bersifat umum gitu kan, yang untuk keterkaitannya dengan perangkat desa tentu saja. Ternyata setelah menjadi Perbu sudah ditandatangani oleh beliaunya, ternyata usulan-usulan itu hampir tidak masuk semua. Nah terus apa fungsinya kami diikutkan kalau bolak-balik diikutkan untuk membahas rapor bub ini, bahkan yang terakhir ini kita sebagai obat penderitaan saja ini. Terakhir ini kita diikutkan pembahasan rapor bub tentang penggunaan pakaian dinas. Nah, sudah kita masukkan usulan-usulan dari teman-teman dan sebagainya, bukan hanya 1-2 poin gitu ya, kita di situ bahkan ngotot-ngotot dengan OPD yang lain, karena OPD yang lain ada yang tidak setuju, kami ngotot untuk pemakaian dan sebagainya, sudah dimasukkan di listnya, itu sudah masuk, bahkan di pasalnya itu sudah ditambahin. Tapi ketika kemarin kita lihat perbubnya, loh kok ini tidak ada satupun yang masuk lah, ini bagaimana problem? Ini problem juga bagi kami. Nah ini mungkin curhatan teman-teman itu di Kabupaten Banyumas, khususnya yang di perangkat desa itu hampir seperti itu. Jadi desa itu seolah-olah hanya sebagai objek aplikasi daripada pemerintah kabupaten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membangun sebuah sistem dengan Mas Anton itu, ada yang mitra desa seperti itu. Kami bangun itu dari memang benar-benar menjadi sebuah kebutuhan desa. Kalau terus berkembang menjadi sebuah proyek, jadi memang kami di desa tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk itu, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk menjawab semua persoalan desa, dulu itu kalau mitra desa ataupun aplikasi yang kami bangun itu dipakai aja oleh semua desa, mungkin sudah bisa menjawab semuanya, seperti itu. Terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan desa. Karena ini selama ini kan sistem itu dibuat bukan menjadi kebutuhan desa, dibuat oleh kepentingan tadi dari dinas kesehatan, dinas kependudukan dan lain-lain. Sehingga otomatis desa sistem informasinya itu tidak dimiliki oleh desa itu sendiri. Ketika desa itu sendiri butuh, ya otomatis mereka harus meminta dulu kepada si pengembang tersebut. Padahal dulu kami itu sudah menyiapkan semua, bahkan sampai ke grafik ya. Grafik berapa jumlah penduduk desa A misalnya, terus berapa jumlah tamat MSD, tamat SMP, itu sudah semua kita lengkapi semua. Bahkan kalau kita pun menambahkan satu item ataupun kita bisa membuat sebuah satu penelitian kecil ya di desa, itu kita waktu itu sudah kita siapkan. Nah, artinya bicara desa teknologi ini sebenarnya lagi-lagi persoalan desa itu sendiri, seperti itu. Kemampuan desa itu sendiri yang bisa memanfaatkan seluruh teknologi, perkembangan teknologi ini
bagi masyarakat ini kita edukasi agar dari sisi ekonomi mereka bisa meningkatkan ekonomi, dari sisi pemerintah desa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih simpel, lebih praktis seperti itu kan. Yang kedua, sebenarnya digitalisasi ini kan membuat masyarakat ataupun pemerintah desa ini jauh lebih efektif, efisien dalam hal bekerja seperti itu. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Kalau justru menambah beban, berarti bukan digitalisasi seperti itu. Privatisasi ya. Ya, digitalisasi. Boleh digarisbawahi dari digitalisasi. Nah, birokrasi tapi iya, crazy. birokrasi. Nah, ini yang memang yang harus kita lakukan bersama-sama seperti itu. Terus terkait siapa sih sebenarnya yang berhak mengembangkan sistem informasi desa pada undang-undang desa, kita balik kepada undang-undang desa. Di situ jelas kabupaten sebagai pelaksana sistem informasi desa. Sekarang saya tanya kabupaten mana yang sudah melakukan itu? Banyumas sudah? Itu kan? Belum juga. Ternyata semua OPD justru melakukan sistem informasi desa. Sebenarnya itu rohnya itu adalah sistem informasi desa yang dikerjakan oleh desa, diambil oleh OPD, tidak dikembalikan oleh OPD. Nah, sehingga pasal itu aja belum berjalan gitu loh. Terus kok kita mau mentang-mentang itu berjalan, terus mau bikin yang lain. Terus terkait dengan SDGs tadi Bu Zandi, ya jelas Bu, itu belum bisa berjalan seperti itu. Ya karena baru berhenti di situ ya. Padahal saya waktu itu mendengar itu kan persiapan lagi untuk mendata yang pakai fotokopian gitu kan, berapa ribu, kalau jumlah penduduknya 1000 ya lumayan juga. Itu aja satu bendel aja itu 7 lembar. Kali kalau 1000 orang aja kali sekian rupiah aja, itu beban desa yang harus disiapkan untuk proyek SDGs seperti itu. Terus manfaatnya apa sekarang ketika data ya, itu bicara data, desa harus membuat perencanaan berbasis data. Ada nggak desa punya data itu? SDGs sudah belum dimanfaatkan itu. Artinya desa digital ini sudah berjalan atau belum? Sudah bermanfaat, sebagian sudah. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi, kebermanfaatan itu adalah bagaimana digital ini bisa mengefisienkan masyarakat, khususnya bagi pemerintah desa saja seperti itu. Padahal dulu kami kalau kita masih bisa memakai itu dengan mudah kok kami menyusun sebuah perencanaan. Berapa tamatan SMP di desa? Belum misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan dengan tamatan SMP? Kan sudah jelas di situ. Seperti itu. Mau ngapain kita? Mau meningkatkan sampai SMA, berarti kita bikin kejar paket C seperti itu. Atau mau bikin pelatihan peningkatan ke keterampilan khusus seperti itu sudah jelas. Sekarang desa sulit untuk mendapatkan itu. Sistem informasi yang dikembangkan ya akhirnya belum ada seperti yang sampai sekarang. Ya mungkin desa-desa yang masih mempergunakan sistem informasi yang kita bangun dulu bersama, ya mungkin kita masih punya data itu, padahal jumlah penduduk sekarang sudah bertambah. Tapi itu minimal menjadi baseline desa ketika itu masih bisa dimanfaatkan. Kalau untuk terkait dengan memang pentingnya sekarang ini desa digital dengan baseline-nya kita belum kita bangun seperti itu. Kita belum bangun baseline sebuah desa sampai seberapa sih perkembangan desa ini maju dengan adanya teknologi informasi ini. Baseline-nya aja kita nggak punya seperti itu, ya kan? Nah ini harus mungkin ini tambahan saya saja kepada tim dan juga teman-teman, sehingga 4 pertanyaan itu mungkin bisa saya rangkum barusan, entah yang ke nomor berapa seperti itu, sehingga solusi-solusi teknologi ini bisa memberikan keringanan beban kerja perangkat desa,
dan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dalam sisi sistem yang banyak orang kembangkan, tapi juga bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya juga sambil tarik nafas juga. Karena harus mau tidak mau menerima kenyataan bahwa memang ini yang terjadi. Dan meskipun memang tujuan digitalisasi itu sebenarnya bagus ya, karena untuk efisiensi tadi, tapi secara praktik memang masih jauh dari harapan dan masih banyak yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, seluruh pertanyaan sudah kami sampaikan. Memang hanya ada 4 pertanyaan. Kami berterima kasih untuk segala pendapat, masukan maupun jawaban yang sudah diberikan. Untuk menutup di sesi FGD ini akan oke. Bisa saya bukakan SID-nya biar iya. Boleh. Boleh. SID versi Kemendes. Garis bawah itu. Iya, ada. Kita saling melengkapi ya Pak ya. Begitu tambahan. Oh temannya Pak. Bisa. Oh, mesinnya. Nggak connect yang saya Pak. Ada yang masih punya data bisa? Saya masuk. Install deh. Masih. Masuk. Installer masih. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati. Iya. Ini adalah SID-nya kementerian.go.id yang mana ini adalah satu terintegrasi dari pelaporan IDM, yang kedua ada dari pelaporan Indonesia, terus dari APBDes-nya, dan terakhir itu terkait dengan data pendaftaran dan pengumpulan data SDGs desa. Bahwa kita ketahui bersama bahwa dasarnya itu tadi kan apakah itu valid atau datanya bagaimana? Saya menjawab adalah sesuai dengan Permendes 21 2020 itu pemutaran data SDGs itu adalah 6 bulan sekali di pasal 19 dan itu wajib dan itu bisa menggunakan dana desa. Sekarang contoh desa, klik yang profilnya Pak, profil klik. Oh oke ya, ini melong ya ke bawah. Stop di situ Pak. Di situ saya perkenalkan ini siapa nih Pak Mantan. Mantan ya Pak. Di situ pendataan data warga terakhir diupdate itu 16 Maret 2022 jam 3:26:20 detik. Terus data keluarga itu 31 Mei 2022 pukul sekian bla bla. Terakhir adalah yang terbaru kayaknya itu. Terbarunya malah bulan Agustus ya. Agustus data RT, kuesioner RT. Nah, di samping kiri yang bawah itu total penduduk itu adalah data laporan dari IDM yang kemarin dilakukan di bulan Maret ya Pak ya. Nah itu adalah data IDM yang dimiliki atau dilaporkan oleh desa pada saat desa yang mereka kan ada aplikasi IDM ya. Kami kan hanya mendampingi mengunggah ini loh Pak namanya beberapa template yang harus dilakukan, dan template-nya itu Bapak Ibu yang saya hormati. Contoh template stunting itu sekarang kita menggunakan Perpres 72 tahun 2021. Itu ada 7 paket layanan yang harus dilayani dan itu dipenuhi oleh desa dan harus diselesaikan. Itu sudah berbasis BNBA. Jadi misalnya tadi Kaliore ingin menyelesaikan data stunting, stuntingnya itu kena apa? Bisa kek, bisa kurang gizi, rematri gitu ya, ataupun catin gitu. Nah ini yang harus kita waspada adalah catin. Kalau saya teman-teman itu, kalau catinnya itu kan yang legal itu harus ditetapkan kepada desa ya Pak ya. Nah itu yang diinputkan. Biasanya 3 bulan sebelum menikah itu kan harus mendaftar. Nah itu menjadi bagian konsentrasi bagaimana pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan Perpres 72. Nah sampai dengan layanan anak. Sekarang layanan anak itu bukan 0 sampai 24 bulan lagi,
tapi 0 sampai 59 bulan. Berarti 6 tahun. Nah, 6 tahun itu posisinya ada di mana? Di PAUD. Nah, makanya PAUD itu menjadi konsentrasi bagaimana stunting. Nah, sekarang kalau ke bawah itu ada penduduknya 2437. Kata dulu Pak, bentar. Nah, ternyata yang baru masuk dilayani oleh Desa Melung itu 2292. Berarti belum no one left behind. Masih ada warganya yang belum terlayani, yang mengaku dirinya bahwa saya belum sepingin misalnya jalan di lingkungan RT saya harus dibangun jalan, ternyata belum dibangun, maka dia mengaku warganya saya nggak ada jalannya. Nah, setelah itu total keluarga kakaknya itu segitu, terus baru terlayani 682 keluarga. Oke, terus ke bawah Pak. Nah, terus nah ini status desanya berkembang di tahun 2022. Sekarang udah maju ya Pak ya? Masih berkembang. Nah, ini kan menjadi pemikiran kita bersama-sama bahwa data inilah yang menjadikan desa itu kan ada statusnya itu kan sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Nah, sekarang kalau melihat seperti itu, apa yang harus diungkit supaya berkembang itu menjadi maju? Nggak usah takut menjadi desa mandiri. Kadang-kadang apa yang menjadi Pak Rahmat? Nanti kalau nggak ada udah jadi mandiri maju, nanti dana desanya nggak ada ataupun nggak dapat bantuan dari apa? Mentanya nggak ada korelasinya. Karena apa? Kalau saya menyikapi IDP itu adalah potretnya. Sekarang potretnya Melung adalah potretnya Pak Timbul. Pak Timbul itu kan membangun desa keinginannya Pak Timbul atau keinginannya warga. Warga itu ya disitulah di SID. Oke, kita ke bawah. Terus ke bawah. Nah, alhamdulillah saya makasih Pak Timbul ini Bung Dea sudah berbadan hukum ya. Ya oke lah. Terus ke bawah lagi Pak. Nah, ini adalah data-data SIP. Contoh, ini baru 25,43%. Sekarang rekan-rekan semua yang ada di sini adalah bisa melihat data dari SDG 1 sampai 18. Coba aku lihat sampai 18-nya, Pak. Oke, nah, bisa terlihat bahwa SDG ke-15 itu 0. Ini berarti kalau saya nyikapi data kuesioner dari individu, keluarga, RT dan desa ada yang tidak terisi. Sehingga itu menjadi seperti itu. Nah, sekarang gampang, infrastruktur desa, kebutuhan infrastruktur itu berarti di kuesioner RT itu tidak terisi, tidak, bahkan mungkin belum terupdate. Nah, sehingga dalam kondisi itu kita nggak usah nyalain si A si B, kita sudah memutakhirkan data itu belum. Nah, itu jawabannya. Sehingga dana desa prioritas nasional dan satu adalah pemutahiran data kependudukan, yaitu melalui profil desa. Kita ke bawah Pak. Nah, klik oke, bentar Pak. Di situ Pak Rahmat bisa melihat itu kan ada penduduk ya Pak ya. Nah, coba diklik yang gitu Pak. Nah, itulah sebetulnya profilnya desa ada di situ. Sekarang cek misalnya websnya Pak. Websnya, klik webnya Pak. Tadi mengatakan webnya sudah dimiliki. Ada nggak webnya? Nah, webnya berarti itu web aslinya Pak ya. Nah, jadi Pak Rahmat kalau ingin melihat webnya yang dimiliki oleh desa, yaitu. Nah, sekarang klik yang itu webnya tuh Pak, yang atas Pak. Bentar dulu Pak. Nah, itu bisa pengen lihat pekerjaan penduduk RT RW, ada berapa RT coba Pak? Aku pengen tahu Pak. Ke bawah 17 RT, bentar ke atas Pak, dulu Pak. Ada 4 RW, betul ya Pak Mulia? Nah, berarti di sini kalau saya membaca antara desa itu sudah mengunggah kuesionernya. Nah, sekarang kalau ingin menyelesaikannya, coba yang tadi data SDGs-nya Pak, ke atas Pak, logo. Oke, sekarang data kemiskinan coba yang 40,21%. Klik DP Pak, klik. Inilah yang dimaksud tadi disampaikan oleh Pak Timbul, terus Pak Anto. Sama kasih banget atas kritikan kami Bu Santi. Bu, inilah Bu potretnya Desa Melung. Ternyata kita punya PR, tingkat kemiskinan di desa itu kan memang harus capai 0%. Target yang tertinggi itu kan nggak boleh ada saudara kita yang miskin kan. Maka di Desa Melung itu ada 1359 jiwa yang harus diselesaikan. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Itu ada di sebelah kiri Musdef, bisa masuk di RKP, sebelah kanannya itu adalah eksekusinya. Nah, sekarang 1359 itu siapa aja? Itu bisa diklik itu Pak Rahmat.
klik aja Pak. Ini yang bisa masuk sesuai dengan undang-undang tentang pelindungan hak individu adalah desa, admin desa yang bisa masuk. Nanti ketahuan warganya itu siapa sih yang tak tertulis. Nah, pada saat penyelesaian itu, kami sebagai pendamping adalah mengedukasi dan mengadvokasi. Oh misalnya saya, gitu ya, menurut itu orang miskin. Maka gimana caranya? Aku harus diverifikasi di faktual berdasarkan data yang di situ, yang individu. Nanti aku dicek terus diverifikasi faktual ke desa, yaitu terjun ke lapangan. Benar enggak? Kenapa sih saya menjadi bagian yang miskin? Karena kalau sesuai dengan yang dipakai di SDG itu kan miskin itu berbasis pengeluaran Pak Anton. Jadi kadang-kadang kita dapatnya 1.000, pengeluarannya 5.000. Kita punya hutang. Itulah makanya di dalam kuisi individu berapa sih pendapatannya, berapa hasilnya. Tetapi ini kegagalannya New Sewu ya, kita bareng-bareng dalam mengedukasi masyarakat. Kenapa? Ya naik pendapatan dan penghasilan beda dong. Nah berikutnya adalah ini kalau kami itu karena ini berbasis partisipatif, maka di dalam desa itu ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kadus atau kepala wilayahan, ada kasih, ada kawat. Disitulah yang harus dibangun supaya mendapatkan data-data. Ini adalah bagaimana cara Kemendesa itu ikut, ya. Karena sesuai dengan PP 47 bidang pembangunan dan pemberdayaan itu diatur atau dikuasakan kepada kementerian yang mengenai pedesaan, yaitu adalah Kementerian Desa. Tapi kalau tentang pemerintahan itu ada di Kemendagri. Ini adalah sekelas Bapak Ibu nanti mungkin Bu Santi itu ya, mungkin ada sebuah keterbatasan rekan saya gitu ya. Di seperti itu, inilah dinamika yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Karena kemarin pada saat kalau salah hari Kamis Kamis kemarin saya itu menguatkan Desa Rempoa untuk menggunakan data ini Bu. Jadi contoh di IDN, nanti Ibu bisa melihat di IDN karena ini pakai password. Tapi kalau Bu Santi boleh nanti saya kasih tahu cara pecahkannya itu. Karena di IDN, Ide Desa Membangun itu rekomendasinya adalah prioritas sama super prioritas. Kalau super prioritas itu yang tandanya merah Bu, itu kesekolah 0 sampai dengan 5. Apabila tepatnya Ibu itu mendapatkan ada sebuah kegiatan IKP, itu merah, itulah yang harus diselesaikan. Matur ke Pak Kades, Pak, kita punya ini Pak, ini yang harus diselesaikan. Nanti karena apa? Kita tahu undang-undang desa itu pasti belakangnya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Nah, maksud di kewenangan desa itu adalah kewenangan yang mendukung program prioritas, yaitu nasional. Contoh gitu ya, tadi data P3KE. Data P3KE kalau saya bicara, itu kan berbasis dari DTKS kan. Siapa yang mendata DTKS Bu? Desa kan? Kembali Pak, apakah desa itu jujur terhadap data? Kadang-kadang cuma ya udah selain KTP sama kakak gitu ya Bu ya. Nah, terus saya belajar Bu. Waktu bulan Agustus tanggal 1 Agustus kebetulan itu ya, saya itu ke tempat sekretariatnya TP2S yang di Wapres. Saya tuh belajar sama Pak Guntur, betul tuh stafnya tentang penanganan stunting kayak gitu dan kemiskinan. Ternyata itu kekuatannya untuk penyelesaian TKS itu hanya 40% Bu, yang ditanggung oleh negara. Jadi misalnya jenengan gitu ya, di TKS-nya itu kan bisa 100 gitu ya. Nah, kan ada non DTKS. Sepanjangnya di DTKS itu tidak dikeluarkan, yang non DTKS jangan berharap masuk Bu. Karena bisa menggantikan satu yang di TKS meninggal. Yang kedua adalah dia mengundurkan diri. Ataupun dia keluar dengan desa itu. Cuma 3. Nah, sekarang berani nggak Ibu terhadap DTKS itu? Makanya kemarin waktu ada P3K, sebetulnya desa itu dituntut diedukasi ke sana. Oh dia sudah tidak layak, ya keluarin Bu. Kasihan yang di non DTKS. Mereka sama-sama kok rakyat Indonesia. Masa ini nggak mau keluar?
hanya kualitasnya hanya 40%. Kemiskinan yang dipertahankan. Enggak yang dioper sama negara di TKS. Kalau yang non TKS bisa masuk ke sini, ya nanti dulu dong yang di sini. Kalau nggak hilang nggak bisa Pak. Nah sini kan eksekusinya ada pada siapa? Ada PPD sama Kades. Lakukan dengan Musdes. Karena di belanja desa di APBDes itu ada pendataan kemiskinan terpadu. Digunain loh. Kalau kami dari desa, welcome kok, nggak mau persulit. Yang mana itu ada datanya, ada oke. Dan itulah kekurangan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Santi, Pak Anton, Pak Timbul. Saya makasih. Kebetulan saya setiap hari Rabu itu mendampingi sama Pak Ivan itu pengelola data itu, dan kemarin terakhir pun saya terima kasih kepada seluruh kepala desa, khususnya yang kemarin pada tanggal 27 itu mendapatkan anugerah itu ya, karena kegigihan daripada data itu dipakai dalam implementasi LKPD sama APBD. Itu di Desa Tanah Merah di Kampar, kalau di Banyumas belum ada. Ya semoga nanti 301 desa di tahun 2004-2005, yuk kita bareng-bareng nanti saya ikut menghantarkan itu. Itu saja, terima kasih. Ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami hanya pingin apa yang kami dapatkan saat melakukan, moga-moga saya pun mendapatkan imbal baliknya. Itu aja Pak Rahmat. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tambahannya. Nggih, Bu, monggo dikit saja nggih. Di luar nama. Kepentingan itu. Bagus semua ya, kita semua. Pakai mic Bu. Biar seru. Biar seru. Jadi tapi memang masalahnya adalah tentang penggunaan SDGs itu. Jadi pendampingannya saya sudah pada saat itu ada tenaga ahli yang datang ke tempat kita. Saya sudah sampaikan bahwa desa itu, saya ngomong bodoh lah ya, saya bodoh, butuh pendampingan. Jadi kalau sudah ada SDGs, tolong pendampingan desa itu paparkan seperti itu. Kasih lihat, itu maksudnya ada situnya. Saya mintanya di situ. Kemudian di tahun selanjutnya, ya walaupun itu kemudian yang selesai dan sebagainya. Tapi di sini kami sangat-sangat mengapresiasi, kami sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir, meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, di tengah padatnya acara. Jadi bukan hanya orang kementerian saja yang sibuk, di desa pun jauh lebih sibuk ya, seperti itu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator, seluruh panitia dan juga partisipan dalam acara ini. Semoga bermanfaat, mendatangkan berkah untuk kita semua. Dan marilah kita tutup acara FGD pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Dan untuk sebelum itu kita akan mengagendakan core of the core. Hal yang paling penting dari pentingnya kegiatan ini adalah foto bersama.